Penyakit apapun kalau orangnya sudah meninggal, almarhum, penyakitnya ikut hilang. Beda dengan penyakit riba. Penyakit riba dibawa mati. Jadi sakitnya terasa dari dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Tuh, penyakit riba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan bahwa saya ini bagian dari pelayanan klinik riba. Klinik riba itu ya asosiasinya dengan kesehatan ya. Namanya klinik. Jadi yang kita layani ini orang-orang yang ada dua orang yang kita layani, dua model orang. Ada orang yang memang sudah sangat sakit, parah akibat riba. Nah, ini kita layani. Kemudian ada orang yang merasa baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang sakit. Nah, maka dua model yang kita layani ini karena namanya klinik riba, kita sebutnya sebagai pasien. Ya gitu Pak, pasien riba gitu. Dan solusi yang diberikan adalah solusi sembuh riba. Jadi kita asosiasikan riba itu seperti penyakit yang harus disembuhkan. Nah, orang kalau sudah sembuh, dia mau sakit lagi enggak? Enggak kan? Kalau sudah sembuh ya seterusnya akan sembuh seterusnya. Dan bedanya penyakit riba dengan penyakit yang lainnya ya adalah kalau penyakit lain seperti diabetes, asam urat, tadi pagi nih saya kena asam urat, minum obat langsung gitu kan. Terus penyakit kolesterol itu kalau orangnya udah mati, penyakitnya hilang nggak? Hilang gitu kan. Gitu. Penyakit apapun kalau orangnya sudah meninggal, almarhum, penyakitnya ikut hilang. Beda dengan penyakit riba. Penyakit riba dibawa mati. Jadi sakitnya terasa dari dunia, alam kubur, sampai alam akhirat. Tuh, penyakit riba. Makanya mumpung kita masih banyak kesempatan di dunia, nah dari klinik riba ini kita sosialisasikan bagaimana kita bisa mendapatkan solusi sembuh riba. Nama saya Sutrisno. Kalau lihat di YouTube itu ada tambahan Sutrisno Nur Humaydi, channel YouTube, channel tentang program-program solusi sembuh riba. Kemudian di Facebook juga Sutrisno Nur Humaydi. Di Instagram juga Sutrisno Nur Humaydi. Nah, setelah kita berteman di dunia nyata, kita lanjut berteman di dunia maya gitu kan. Biar ada silaturahim yang terus-menerus. Dan alhamdulillah dari klinik riba juga hadir Pak Yusuf. Sama istri ya Pak? Iya. Yang mana Pak istrinya Pak? Nah, alhamdulillah. Pak Yusuf berserta istri. Saya juga berserta istri. Nah, ini istri saya. Alhamdulillah. Dengan Pak Darmawan juga kita sudah kenal lama, tapi baru ketemu 2 kali. Lamanya di grup. Kita juga punya grup. Di situ grup itu lintas komunitas. Jadi tidak hanya dari satu komunitas anti riba saja, tapi dari berbagai komunitas untuk saling berbagi informasi dan saling menguatkan. Nah, ini pertemuan saya yang kedua dengan Pak Darmawan. Insya Allah jika Allah berkehendak akan berkolaborasi, saling berbagi manfaat terus-menerus, gitu Pak ya. Nah, untuk mengarahkan obrolan kita supaya tertata, ya, saya akan membuat batasan pembicaraan. Karena ini adalah hari kemerdekaan, bangsa kita ini merdeka tidak semata-mata diberi sebagai hadiah, tapi diperjuangkan melalui peperangan gitu. Mereka para pejuang perang melawan penjajah dan atas rahmat Allah kan gitu pembukaannya Pak ya.
atas rahmat Allah, merdeka. Maka kita juga akan bicara tentang perang. Nah, sebelum kita mulai semua bahasan pembicaraan nih, saya akan kasih rutenya dulu. Kita ngobrolnya soal apa aja sih? Ini kelihatan nggak dari sana? Kelihatan ya? Apa ini, huruf apa ini? P, alhamdulillah. Masih normal matanya. Ya. Perang melawan riba. Jadi kita akan bicara bagaimana pelaku riba diperangi. Gitu. Bagaimana sih cara Allah memerangi pelaku riba? Kemudian kita juga akan bicara bagaimana, ini kan yang perang melawan riba siapa? Allah ya. Ini Al-Quran nanti dibuka surat yang tadi sudah dibaca, Al-Baqarah 279. Allah yang perang melawan riba. Lalu, mengapa kita ikut berperang? Gitu kan? Terus bagaimana caranya kita ikut berperang? Nah, nanti caranya ada cara, ya ini mengapa, terus bagaimana, nanti caranya ada cara personal, karena klinik riba, tulisan saya agak mendekati dokter ya, kurang jelas dibaca maksudnya gitu. Kemudian cara komunal. Nah, ini yang akan lebih banyak di sini nanti. Akan lebih cocok dengan komunitas koperasi syariah. Yang di situ ada jamaah. Nah, ini bagaimana kita perang melawan riba secara personal dan juga secara komunal. Coba buka Al-Baqarah ayat 278 279. 278, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mukminin. Nah, awal dan ujung ayat ini menekankan kata iman. Jadi riba ini hanya bisa dipahami, dimengerti, dan larangannya bisa ditaati, ya. Perkara ini bisa ditinggalkan apabila kita menggunakan logika iman, gitu. Gitu ya. Jadi bicara riba, ini bicara masalah keimanan. Makanya yang dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang masih mau menggunakan logika iman. Karena nanti banyak alasan-alasan. Wah, gimana mungkin riba ditinggal, nanti saya minjemnya kemana, gitu kan. Nanti saya mau cari modal kemana, nanti bisnis saya bagaimana, gitu. Jadi alasan-alasan masalah kehidupan duniawi. Sementara iman adalah kehidupan bagaimana kita bisa hidup hasanah di dunia dan juga bisa hidup hasanah di akhirat. Kan itu yang kita baca kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bicara masalah riba adalah bicara soal keimanan. Lalu ayat berikutnya, fa illam taf'alu, jika kamu tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbim minallahi wa rasulihi, maka umumkan perang. Gitu. Jadi yang berperang siapa? Allah dan pelaku riba. Pelaku riba nantangin perang ke Allah. Sungguh amat berani. Kira-kira yang menang siapa? Ya, itu loh. Ini kan semacam sindiran, gitu. Yang ngasih hidup Allah, yang ngasih rezeki Allah, ya kan? Yang ngasih segala-galanya Allah, yang menciptakan Allah. Kok kamu berani-beraninya mau nantang perang, gitu loh. Tapi karena
pelaku riba sudah kacau logika keimanannya, ya hayu katanya gitu kan. Gitu. Jadi yang berperang pelaku riba ingin menantang perang kepada Allah. Siapa saja itu pelaku riba? Yang pertama adalah akil riba, pemakan riba, kreditur gitu. Kreditur itu orang yang memberikan pinjaman gitu loh. Kreditur. Yang kedua wa muakilahu, yang membayar. Debitur gitu. Jadi hati-hati nih. Koperasi jangan sampai menjadi kreditur riba. Anggota jangan sampai menjadi debitur riba. Kemudian apa? Wakatibahu, yang mencatat, admin-adminnya. Si Anu pinjam berapa, bunganya berapa, bayar sebulannya berapa. Nah itu, adminnya itu. Pengurus-pengurusnya gitu kan. Wasahidaihi, dan saksi-saksinya. Gitu, yang menyaksikan, yang nganterin. Gitu. Ikut menyaksikan. Nah ini pelaku riba. Di luar itu disebut pelaku riba nggak? Yang dengar, oh tahu gitu kan, sekedar tahu doang. Oh si Anu minjem uang riba, enggak kan? Gitu, hanya sekedar tahu. Ya, Allah pelaku riba menantang perang kepada Allah. Nah sekarang bagaimana sih bentuk peperangan yang berlaku nih antara pelaku riba sama Allah ini? Bagaimana Allah memerangi para pelaku riba? Karena kita lihat dan banyak juga yang bingung. Buktinya para debitur berdasi, badannya sehat-sehat, ya kan? Ganteng-ganteng, cantik-cantik, wangi lagi. Gitu. Pakai mobil. Gedungnya mewah. Hidupnya seperti menyenangkan, kan gitu. Gitu. Kan kelihatan wajahnya. Bagaimana Allah memerangi para pelaku riba? Nah, yang pertama kita buka ya. Bagaimana pelaku riba diperangi? Bagaimana ini kira-kira? Al-Baqarah 275. Nah, ini kan 278 nih, berarti naik lagi ke atas. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Orang-orang yang makan riba seperti orang yang kerasukan setan. Pernah lihat nggak orang kerasukan setan? Nah, Pernah ya? Omongannya bukan omongan dia lagi gitu kan? Gitu. Ini kayaknya bukan Pak Yusuf nih. Oh maaf, Pak Yusuf pernah kerasukan nggak? Nggak ya? Gitu. Saya juga enggak. Tapi saya sering lihat orang kerasukan setan itu bagaimana, dan kita sering lihat. Gitu. Omongannya bukan omongan dia lagi, tapi omongan setan. Gitu. Kelakuannya bukan kelakuan dia lagi, tapi kelakuan setan. Jadi orang yang kerasukan setan ini hidupnya diintervensi, disetir oleh setan. Sehingga omongannya salah. Kenapa omongannya salah? Karena pikirannya salah. Karena mentalnya kacau. Gitu. Sehingga orang yang kerasukan setan karena riba, ini dia akan salah lagi. Rugi lagi. Sakit lagi, nggak sembuh-sembuh meskipun bisa bayar. Coba lihat, cek para pelaku riba. Kalau tidak uangnya habis, ya kesehatannya habis. Meskipun asetnya banyak, tapi uang cashnya nggak punya. Gitu kan, recehannya tidak punya. Jadi harta benda tidak bermanfaat. Jadi diserang apanya? Diserang pola pikirnya. Sehingga kacau.
Sehingga selanjutnya ayat itu kenapa mereka kerasukan setan? Dzalika bi annahum qalu, karena mereka ini mengatakan apa, coba ayat selanjutnya. Innamal bai'u mithlu riba. Ayo dibuka 275. Sesungguhnya jual beli sama dengan riba. Sama aja. Bank syariah, bank konvensional sama aja gitu kan. Koperasi syariah, koperasi konvensional sama aja, semua sama-sama cari untung kok gitu. Jadi tidak bisa membedakan antara jual beli sama riba. Dianggapnya sama. Jadi pikirannya kacau, mentalnya kacau. Apalagi kami yang di klinik riba, ya Pak Yusuf, orang menerima orang-orang yang datang dengan penampilan yang kelihatan sekali tekanan batinnya. Yang cerita sedikit-sedikit mau nangis, mau nahan gitu. Tertekan batin. Kemudian apalagi? Ya, ayat selanjutnya yaitu Al-Baqarah 276. Kalau ini pikirannya kacau, mentalnya kacau, 276 hartanya lama-lama habis, musnah. Apa bunyinya ini? Iya, Allah musnahkan. Yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Wa yurbis shadaqah, dan Allah suburkan sedekah. Tuh. Nah, mahaqqa yamhaqu itu seperti bulan purnama. Kan tidak langsung bulan purnama ya? Ya kan? Ya mengecil, lama-lama bulan sabit, lama-lama menjadi bulan purnama. Jadi menghancurnya ini adalah bertahap. Nggak langsung habis gitu. Jadi bertahap. Gitu. Lama-lama habis. Lama-lama musnah. Jadi kok ada pelaku riba yang duitnya masih banyak? Ya tunggu aja gitu kan. Apakah habis karena berobat? Apakah habis karena rugi terus? Apakah habis karena musibah-musibah yang lain? Ya Allah banyak cara gitu untuk memusnahkan harta riba. Yamhaqullahu riba. Allah musnahkan riba. Lalu ayat selanjutnya apa di sini? 277. Apa di situ? Di ujung ayat itu, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka yang sudah tobat riba tidak takut dan tidak sedih. Artinya apa? Pelaku riba itu hidupnya, ini kan kita melihat secara tadi terbalik gitu kan. Kayak kita. Karena kalau kita baca teksnya, ya mereka tidak takut dan tidak sedih. Tapi kalau kita baca sebaliknya, berarti pelaku riba hidupnya takut dan sedih. Kayak misalnya kita ngomel sama anak. Anaknya udah malam masih mau main aja gitu kan. Udah pergi sana. Jangan pulang-pulang. Nah itu merintah apa larang? Kan disuruh pergi, udah pergi sana. Main sana, itu perintah pelarangan. Teksnya adalah perintah, tapi maksudnya melarang gitu kan. Udah pergi sana. Nah, kalau anaknya bangor nggak ngerti, asik disuruh pergi gitu kan, diizinin. Tapi kalau anaknya lihat bapaknya ngomongin sampai begini, waduh nggak boleh nih gitu kan. Jadi secara tekstualnya perintah, tapi maksudnya melarang gitu. Nah, ayat ini mengatakan, itu orang-orang yang berkomunitas, sholat, mengeluarkan zakat, nanti kita bahas di sini. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Tapi pelaku riba hidupnya akan penuh ketakutan. Apa takut itu? Takut itu kaitannya dengan masa yang akan datang, masa depan, ya kan? Takut bagaimana nanti, ya gitu. Bagaimana jadi nanti kalau kita hartanya habis, bagaimana nanti kita nggak kerja lagi, bagaimana nanti kita
kalau sakit obatnya dari mana, bagaimana nanti biayanya dari mana gitu loh. Karena tadi logika keimanannya habis, ya jadi takut gitu kan, bahwa Allah yang akan menjamin rezeki. Benar kan gitu ya? Jadi pelaku riba sering ketakutan. Akhirnya salah lagi. Lepas dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya. Enggak kena riba di sini, kena riba di tempat lain gitu loh. Kena investasi bodong lah gitu kan. Kena macam-macam lah, kena asuransi, kena tipuan, nah, semacam seperti itu. Khaufun, ketakutan akan masa depan, padahal itu belum tentu terjadi, tapi sudah dibayangkan dan seperti terjadi. Takut. Walahum yahzanun. Kalau orang yang sudah tobat riba, mereka tidak sedih. Tidak sedih itu artinya apa? Senang, hidup senang. Karena tidak ada kecemasan, tidak ada kesedihan. Gitu. Meskipun masih punya hutang, mereka ya hatinya bisa tenang, bisa senang. Bisa nggak masih punya hutang tapi senang? Ya bisa kalau udah tahu, oh nanti bayarnya sekian, bulanannya sekian, kan senang kan? Gitu, karena sudah tahu cara bayarnya. Yang nggak senang itu, nggak tenang itu kalau belum tahu, duitnya dari mana ini, gitu kan? Nanti lunasnya sampai kapan ini, gitu kan? Tapi kalau udah tahu cara bayarnya bagaimana, ribanya udah nggak ada, yang dibayar pokoknya saja, sudah ada berita acaranya, bayarnya sekian setiap bulan, sudah bisa diukur. Dan itu juga dia sudah mampu membayarnya. Maka dia tidak lagi sedih. Sedih itu kaitannya dengan masa lalu. Tadi kalau takut kan masa depan. Kalau sedih, masa lalu. Ini ibu-ibu jangan khawatir ya, saya nggak pakai kacamata, jadi biar ngeliat ke sana, mata saya buram. Nggak kelihatan ini mukanya. Cuman warna-warni jilbabnya aja, Pak. Saya buka makin jelas. Nah. Iya. Saya kelihatan jelasnya sampai istri saya aja. Karena udah terbayang di pikiran kan. Yang lainnya buram semua, Bu. Jadi tenang aja, Bu. Gitu. Kalau sampai Bapak jelas ini. Tuh. Sampai mana tadi itu? Sedih kaitannya dengan masa lalu. Sangat bersalah gitu kan. Tekanan batin juga. Tuh. Makanya nggak heran ada orang yang hutang itu kan bukan soal besar kecilnya deritanya, tapi soal bagaimana kita menghadapi mental kita dan pikiran kita menghadapi. Ada yang hutangnya 20 juta, itu besar kecil. Ya kan tergantung bagaimana menghadapinya kan. Bisa besar, bisa kecil. Ada yang bisa sampai bunuh diri. Ada nggak? Itu yang kemarin tuh berita viral, berapa juta tuh sampai bunuh diri, hutang pinjol. Tapi kan bagi yang hutang segitu mah kecil gitu kan. Gitu. Tapi bagi dia besar. Karena itu apa tadi yang diserang adalah ya mentalnya, pikirannya gitu loh. Jadi masalah kecil seolah-olah jadi besar. Gitu. Dikiranya setelah mati selesai gitu kan. Kan hutangnya penyakit riba terbawa sampai mati. Gitu. Jadi buat apa ngumpulin harta nggak dibawa sampai mati? Riba dong dibawa sampai mati. Salah ya, jangan begitu gitu. Jadi penyakit riba deritanya sampai terbawa mati. Sampai sini silakan. Ada yang menanggapi atau ada yang bertanya? Nggak ada nih, lanjut ya. Oke. Jadi bagaimana pelaku riba diperangi? Nah, ini udah paham ya. Ngeri nggak kalau begini? Mau nggak kita berani-beranian nantang perang? Ya udah ambil aja ya, sebentar ini, besok juga bisa bayar. Kan gitu biasanya. Hitung-hitungan di atas kertas bisa bayar, tapi buktinya macet, susah. Karena
begitu kita sudah tanda tangan akad riba berlaku, ayo kita perang. Gitu. Pikirannya kacau sehingga tidak fokus mengurusi usahanya. Gitu kan? Badannya dilemahkan sehingga nggak semangat cari uangnya kan gitu. Udah pikirnya, kalau pikiran kacau ya pasti badannya lesu juga, letih juga. Kemudian ya secara harfiah hartanya juga dihabiskan. Dapat uang nggak tahu habis kemana kan gitu. Uang jin dimakan setan katanya gitu kan. Dapatnya banyak, keluarnya lebih banyak. Nah, lalu yang selanjutnya apa? Mengapa kita ikut perang? Kan ada yang, saya nggak kena riba, saya mau baik-baik aja. Saya mah nggak ikut-ikutan. Nggak gitu. Coba buka surat Al-Anfal ayat 25. Wattaku, dan takutlah kamu. Peliharalah diri kamu gitu kan. Jaga-jagalah, waspada gitu kan. Dulu pernah ada tuh iklan, waspadalah gitu. Apa yang harus kita waspadai? Kita takut, kita jaga, kita pelihara diri kita dari gitu. Terhadap fitnah. Fitnah ini cobaan, ujian, siksaan. Fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum. Yang tidak hanya mengenai orang-orang yang melakukannya saja. Tapi kita juga ikut kena. Mereka yang melakukan riba, kita yang tidak ikut riba, ini dampaknya kita ikut kena nggak? Kita ikut kena. Ayat ini. Jadi kita takut ya. Kenapa kita bisa ikut kena? Karena kita tidak ikut menghentikan, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Coba ada yang punya pengalaman tetangganya lagi rusuh sama debt collector? Ikut huru hara di situ enggak? Itu, ikut kena kan? Ada yang saudaranya kena hutang riba, ikut ribet kan? Duitnya lah ikut kepinjem, nggak tahu pulangnya kapan gitu kan? Gitu. Paling nggak ikut apa ya, dengerin curhatnya gitu kan? Kita ikut kehidupan kita juga ikut ditolongin bagaimana, nggak ditolongin ya bagaimana gitu kan? Gitu. Dan ekonomi kita susah secara umum ini juga karena sistem ekonomi riba, pajak makin tinggi, harga makin mahal, gitu. Kita jadi hidup susah karena kita hidup di dalam sistem riba. Kita tidak melakukannya, tapi kita ikut terkena dampaknya, gitu. Kenapa orang baik-baik, orang soleh terkena fitnah dari kezoliman yang dilakukan oleh orang lain? Kenapa? Karena orang soleh itu tidak ikut amar ma'ruf nahi mungkar. Biarin dah, yang penting kita kagak ikut kena. Gitu. Itu ada orang kumpul kebo di RT sekian. Biarin dah, sama suka, yang penting kagak ikut kena, gitu kan? Gitu. Nah, riba ini lebih parah daripada berzina. Bahkan menzinahi ibu kandungnya sendiri. Kan pernah kita dengar tuh di berita viral, diusir nggak dari kampung karena berzina dengan ibunya, atau berzina dengan bapaknya, atau mertua berzina dengan menantunya, gitu. Diusir nggak dari kampung? Diusir karena mereka takut terkena azabnya yang merata. Sekarang ada orang yang melakukan lebih parah daripada itu, berani nggak ngusir? Iya kan? Melakukan riba kan lebih parah daripada berzina dengan orang tuanya. Tapi kita diam-diam aja, ya kita ikut kena juga. Gitu. Nah, inilah alasan supaya kita tertolong dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Surat Muhammad. In tansurullah yansurkum. Ayat berapa itu? Ayat
Setuju. Jadi ketika terjadi peperangan melawan riba, posisi kita ya kalau nonton aja, nah itu salah, akan terkena juga kan. Lalu kalau nggak nonton berarti kita harus bertindak, melakukan sesuatu, ikut menolong. Nah, kita menolong agama Allah atau menolong pelaku riba. Ini peperangan antara Allah sama pelaku riba kan? Allah dan Rasulnya kan? Nah, posisi kita kalau nggak nonton adalah menolong agama Allah atau menolong pelaku riba. Nah, maka kita kalau kita beriman, ya kan ayat ini, kita menolong agama Allah. Untuk apa? Supaya kita ditolong oleh Allah juga, kan gitu. Intan surullah yansurkum. Jadi kalau ingin ditolong sama Allah supaya kamu tidak terkena azabnya, supaya tidak terdampak dari ekonomi riba yang semakin susah, ya, ayo kita tolong agama Allah gitu. Allah akan menolong kamu menghadapi situasi sulit akibat sistem ekonomi riba. Wa yuthabbit aqdamakum, dan meneguhkan posisi kamu yang posisinya bisnis, posisinya di kantor, ini akan semakin teguh gitu. Posisinya di masyarakat. Ya, jadi kalau ingin ditolong sama Allah, maka apa syaratnya? Tolong agama Allah. Di mana nih yang lagi ada dakwah perang melawan riba? Hai kita tolong. Di sini ada nih koperasi syariah lagi perang melawan riba. Hai kita tolong gitu. Jangan kita nonton doang. Antar aja kalau ada bantuan baru kita aktif. Nah, kan gitu. Nggak bisa begitu. Klinik riba, ayo kita tolong. Komunitas apa nih sekitar kita? Nah, mulai hari ini kita lihat-lihat. Sekarang udah nggak usah lihat-lihat lagi. Di sini ada Pak Darmawan beserta kawan-kawan yang sedang berjuang. Ayo kita tolong. Setuju nggak? Gitu. Kalau nggak ikutan, nggak menolong di sini, berarti apa mau menolong pelaku riba? Enggak kan? Nanti kita ikuti perang tadi, termasuk pelaku riba. Atau kita nonton aja, ya ini, Al-Anfal ayat 25. Iya, innallaha sadidul iqab, kan ujung ayat ini. Allah sangat keras sekali loh azabnya. Biarlah kita belajar dari pengalaman orang lain, jangan kita belajar dari pengalaman sendiri kan. Gitu. Ayo silakan yang mau bertanya. Allahu Akbar, Allah.